Assalamualaikum Ananda semua. Baiklah, pada pertemuan interpersonal kali ini kita akan coba membahas salah satu cabang dalam teknik berkomunikasi, yaitu adalah kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum atau publik. Nah, di sini kita akan lebih fokus bagaimanakah kita beretika ketika dalam berbicara ketika kita berada dalam sebuah forum. Dan juga pada materi ini kita juga akan membahas definisi dari public speaking itu sendiri, kemudian teknik-teknik dalam public speaking sehingga kita bisa menjadi seorang public speaker yang handal dalam menguasai panggung dan audiens. Nah, baiklah eh, tanpa basa-basi kita akan melanjutkan pembahasan kita di slide berikutnya. Oke. Nah, untuk kata pengantar, ini. Jadi saya mau menjelaskan dulu kepada Ananda kenapa kemampuan public speaking itu sangat penting. Oke, jadi yang pertama, public speaking itu sebenarnya adalah sebuah rutinitas yang kita sering lakukan setiap harinya pasti. Jadi hampir semua aktivitas itu membutuhkan kemampuan berbicara di depan publik. Ya, dimanapun itu, seluruh instansi, organisasi, bahkan manusia di muka bumi itu pasti membutuhkan yang namanya kemampuan public speaking. Nih, jadi public speaking itu diperlukan dalam bermacam-macam aktivitas manusia sehari-hari yang syarat dengan berbicara di depan orang lain. Contohnya adalah seperti kegiatan negosiasi, publikasi, kehumasan, presentasi ide, kampanye produk, ya, termasuk promosi, menawarkan produk dan jasa melalui telemarketing, call center, wawancara, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kegiatan kita dalam sehari-hari, rutinitas kita dalam sehari-hari itu biasanya berkaitan dengan kemampuan public speaking ini. Nah, that's why kenapa public speaking itu penting dan wajib harus kita kuasai karena dia merupakan rutinitas kita sehari-hari. Apalagi itu untuk seorang mahasiswa. Mahasiswa yang nantinya setelah kalian lulus, kemampuan ini pasti nanti akan dibutuhkan saat kalian nanti memasuki dunia kerja. Oke. Yang kedua, public speaking itu merupakan life skill. Life skill ini adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang individu dalam proses kehidupannya. Nah, jadi seperti ini sangat relate kaitannya dengan poin nomor 1, ya, sangat ada hubungannya, sangat ada koneksinya. Karena public speaking ini diperlukan dalam rutinitas sehari-hari, maka otomatis dia akan memperlancar ya proses kehidupan seseorang. Nah, itulah kenapa disebut public speaking ini merupakan sebuah life skill yang termasuk pada golongan soft skill. Jadi soft skill yang menunjang life skill seseorang itu adalah salah satunya public speaking. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dalam public speaking itu bisa memperlihatkan wawasan seseorang. Nah, jadi itu dia kenapa kita harus melatih teknik berbicara kita di depan umum karena penampilan kita ketika di atas panggung atau ketika di depan orang banyak itu akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Akan memperlihatkan seberapa cerdas IQ kita, seberapa hebat EQ kita atau emotional quotient kita, dan seberapa tinggi kreativitas kita dalam menyampaikan informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, ketika kita berhasil melakukan teknik ini dengan baik, ketika kita berhasil menjadi public speaker yang handal, maka orang otomatis akan menilai bahwa kita termasuk orang yang profesional, orang yang berkredibel. Nah, sehingga itu akan membuat nilai Ananda plus di mata audiens. Dan pastinya ketika kita memiliki poin nomor 3 ini dengan sangat baik, maka untuk kedepannya karir kita akan cemerlang. Untuk kedepannya kita akan dipakai oleh instansi-instansi lainnya atau organisasi-organisasi lainnya dalam menggunakan jasa kita sebagai seorang public speaker. Nah, jadi ini adalah alasan
mengapa public speaking itu bersifat penting? Ya, public speaking itu bersifat penting karena juga merupakan bagian dari soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang, terutama seseorang yang profesional dalam karirnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke definisi public speaking. Jadi ada beberapa para ahli yang mengartikan kegiatan public speaking ini sendiri. Salah satunya adalah dari salah seorang public speaker handal yang bernama Hilbram Dunar. Jadi Hilbram Dunar ini sudah terkenal di kalangan public speaker di seluruh Indonesia. Kemudian Hilbram ini juga merupakan penyiar radio juga yang terkenal di Indonesia. Jadi di sini dia mengartikan bahwa public speaking itu merupakan kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung didapatkan. Nah, sementara saya mengutip dari para ahli lainnya yaitu Charles Bonar Sirait. Di Charles Bonar Sirait ini merupakan MC yang sudah sering tampil di acara-acara TV. Beliau juga sekarang ini sudah rajin menulis buku tentang public speaking. Jadi di sini si Charles Bonar Sirait menyimpulkan bahwa public speaking itu adalah sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi menurut Charles Bonar Sirait, public speaking ini adalah sebuah aktivitas dalam menyeberangkan pesan dengan baik dan dari diri kita ke pihak lain. Nah, jadi untuk mengimbangi zaman yang semakin modern, pembicara modern atau modern public speaker harus siap berhadapan dengan berbagai macam budaya atau multikultur dan siap dengan cara menyeberangkan pesan-pesan yang beragam. Jadi si Charles Bonar Sirait ini mengklasifikasikan public speaker itu terhadap dua sesuai dengan cara penyampaian pesannya. Yang pertama itu dengan dipanggil dengan public speaker modern dan yang kedua adalah public speaker konvensional. Jadi kalau public speaker modern ini merupakan salah seorang public speaker ya pembicara umum yang bisa berhadapan dengan multikultur, bisa menyampaikan informasi yang akan disampaikannya meskipun audiensnya ini berbeda-beda suku dan budayanya. Nah, kalau kemudian yang konvensional ini biasanya seorang public speaker yang mempersiapkan diri dalam waktu yang agak lama. Kemudian dia mempersiapkan data-data atau bahan materinya dengan cukup lama sehingga dia perlu waktu untuk mengonsep yang memakan cukup waktu yang lama sebelum dia presentasikan kepada audiens. Dan juga pembicara konvensional ini termasuk pembicara yang belum bisa menerima atau berhadapan dengan audiens yang multikultur tadi. Nah, jadi itu definisi public speaking dari dua ahli ya, yang saya baca dari dua buku yang berbeda. Oke, nah ini ada pertanyaan. Ini menarik, ini ada pertanyaan yang saya baca juga bukunya ya, dari buku Hilbram Dunar tadi. Oke, di dalam bukunya Hilbram Dunar ini bercerita bahwasanya ada seorang penonton atau seorang audiens yang bertanya padanya satu ketika, yaitu kenapa public speaking itu harus ditemani dengan kata speaking, bukan talking. Yang mana arti dari speaking dan talking itu artinya itu sama-sama dengan berbicara. Nah, kenapa harus public speaking istilahnya, bukan public talking? Nah, jadi ini. Pertama kita harus menggarisbawahi dulu apa perbedaan makna speaking dan talking. Jadi kalau speaking itu dia memiliki kecenderungan untuk berbicara satu arah kepada orang banyak atau kepada audiensnya. Nah, sementara talking itu kita lebih berbicara secara personal dalam arti kata kita memiliki
kedekatan batin dengan audiens kita. Artinya dalam public speaking nih, komunikator diwajibkan untuk memiliki kedekatan dengan komunikan secara personal. Jadi itu alasannya salah satu. Kenapa harus speaking? Karena speaking itu merupakan kegiatan yang bisa menyebabkan adanya kedekatan secara personal antara komunikator dengan komunikan, ya. Sementara speaking enggak, dia cuman hanya berbicara satu arah tanpa menghendaki adanya kedekatan secara personal tadi. Nah, bagaimana cara membangun kedekatan secara personal? Yang pertama ini pastinya hindari memakai atau menggunakan kata-kata yang akan memberikan jarak, ya, antara kita dengan pendengar. Jadi jarak ini yang akan membuat eh, personal kita tadi itu dengan audiens tidak dekat. Nah, seperti penggunaan kata-kata yang baku atau formal seperti kalian, para hadirin, Anda semua, dan lain-lain sebagainya. Penggunaan kata-kata ini bisa membuat suasana kita menjadi kaku dan timbul ketidaknyamanan. Nah, sebagai gantinya, kita bisa gunakan kata Anda, kamu, bapak atau ibu, atau bisa juga adik, kakak, dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung dari audiens kita juga. Nah, kalau bisa lebih baik kita mengenali audiens kita dengan sebutan namanya. Jadi kita panggil dia dengan sebutan namanya. Nah, ketika kita memanggil audiens kita dengan sebutan namanya, berarti secara tidak langsung audiens akan menganggap bahwa kita itu sudah sangat dekat dengan dia. Jadi audiens secara tidak langsung akan merasa lebih nyaman dan merasa dekat bahkan walau sebenarnya belum mengenal kita secara langsung. Ya kan? Nah, itu dia kenapa disebut public speaking bukan public talking. Oke, ini salah satu public speaker ternama di Indonesia yang kebetulan menjadi role model untuk saya sendiri, ya. Jadi di sini dalam set ini kita akan membahas tentang dasar-dasar utama dalam public speaking. Jadi apa-apa dasar-dasar utama dalam public speaking yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kejujuran. Oke, jujur di sini maksudnya adalah jangan mengarang-arang fakta saat berbicara. Karena saat kita diketahui tidak bicara dengan jujur, nah maka kita sulit juga mendapat kepercayaan lagi dari audiens. Apalagi jika kita menjadikan kegiatan public speaking ini sebagai sebuah karir atau profesional, ya, di mana artinya kita mencari pendapatan dari public speaking itu sendiri. Nah, bayangkan ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak jujur, maka penonton kita lama-kelamaan itu akan berkurang secara signifikan. Dan ketika berkurang, otomatis pendapatan kita juga akan berkurang. Jadi usahakan kita sampaikan informasi itu dengan sejujur mungkin sesuai dengan data yang akurat dan informasi yang terkini. Oke. Yang kedua adalah sikap yang benar. Nah, sikap yang benar ini berhubungan dengan bahasa tubuh dan juga ekspresi. Di mana ketika kita ingin dipercayai orang, kita juga harus bisa memberikan kejujuran dalam bahasa tubuh dan ekspresi yang akan kita sampaikan. Nah, jika kata-kata bisa berbohong, tapi gerakan tubuh manusia hampir tidak bisa berbohong dan kadang bisa dikenali dengan orang banyak. Nah, jadi hati-hati dengan bahasa tubuh. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu bertolak belakang dengan bahasa tubuh atau ekspresi yang kita perlihatkan dengan audiens kita. Oke. Nah, yang ketiga adalah usahakan kita itu mengenali dan kalau bisa sampai kita tertarik atau suka pada materi pembicaraan yang akan kita sampaikan atau ketika ada feedback dari si audiens. Nah, semakin kita bersemangat saat membicarakan materi, maka semakin menarik juga penampilan kita. Tapi kalau misalnya kita dari awal sudah tidak memberikan ketertarikan pada materi pembicaraan kita, otomatis itu akan membuat penyampaian kita juga akan terasa sangat lesu. Dan itu akan berdampak pada penerimaan dari audiens itu sendiri. Yang keempat adalah terbuka pada diri sendiri. Nah, jangan alergi. Nah, khususnya ketika kita mendapatkan kritikan. Karena kritikan itu tujuannya adalah untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, terus perbaiki penampilan dengan kritikan tersebut
sampai nantinya mendekati kesempurnaan. Karena kita nggak akan mungkin sempurna, ya. Karena sempurna itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut. Nah, langsung ini kita masuk ke inti dasar pembicaraan kita pada hari ini, yaitu teknik-teknik atau hal-hal apa saja sih yang perlu diasah dalam melatih kemampuan. Baik, kita langsung melanjutkan ini pembahasan kita yang sempat terputus tadi. Oke, kita masuk ke sini. Hal-hal apa saja yang perlu diasah dalam melatih kemampuan public speaking. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari karena inilah skill-skill dasar yang akan bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berpublic speaking. Oke, hal pertama yang perlu kita bahas adalah ini dia, kemampuan berkreativitas kita atau creativity question. Jadi kunci dari public speaking yang dahsyat itu adalah dengan terus mengembangkan kreativitas. Karena semakin kreatif penampilan kita, maka semakin tinggi kelas diri kita. Semakin terus kita mengasah kemampuan berbicara kita, kemampuan kita dalam mengolah-olah kata, maka kelas kita atau nilai plus kita akan semakin tinggi. Nah, jadi misalnya nih, kita bisa aja tampil ketika di depan audiens itu dengan materi presentasi terbaru, terlengkap, alat-alatnya juga canggih-canggih, tapi semua kesempurnaan itu akan sia-sia aja selama kita tidak memiliki cara mengolah kata, cara menampilkan presentasi kita, materi public speaking kita kepada audiens dengan cara yang kreatif atau dengan cara yang inovatif. Nah, jadi usahakan eh, media-media tambahan tadi itu kita bantu, kita tambahkan dengan unsur kreativitas lainnya. Jadi kreativitas ini berasal dari diri kita sendiri. Nah, kemudian dengan adanya kreativitas tersebut, itu audiens akan merasa dihargai. Nah, ketika kita mengapresiasi audiens, ya, mengapresiasi audiens, eh audiens pasti akan merasa penting, akan merasakan posisinya penting, akan merasa bahwa kita adalah lawan bicara yang tepat untuk dia. Nah, jadi apa saja tips-tipsnya ketika kita bisa meningkatkan kreativitas kita? Yang pertama, ini bangun ketertarikan dengan audiens. Agar audiens bisa tertarik dengan kita, kita harus pertama mempelajari karakter dia terlebih dahulu. Itu seperti apa? Karakter audiens seperti apa yang akan kita hadapi? Nah, kemudian ketika sudah mulai acara, itu kita mungkin bisa membuka dengan kata-kata sapaan terlebih dahulu, ya kan? Bisa juga dengan memberikan jokes-jokes yang ringan, ya. Nah, dengan hal tersebut, insya Allah audiens akan tertarik dengan kita sebagai public speakernya. Nah, kemudian coba apresiasi kedatangan audiens. Kita apresiasikan kedatangan audiens. Nah, kita kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada audiens karena sudah bisa menyempatkan waktu mereka untuk hadir ke dalam acara kita. Nah, dengan apresiasi tersebut, audiens itu pasti akan merasa lebih dihargai. Nah, cara bagaimana mengapresiasinya tentu itu tergantung lagi bagaimana dengan cara kita mengolah kata-kata kita yang menggambarkan seberapa besar kemampuan kita dalam berkreativitas. Jadi lakukan interaksi langsung. Nah, jadi kita harus melakukan interaksi langsung. Oke, jadi interaksi langsung di sini maksudnya adalah komunikasi kita itu dilakukan tanpa ada perantara. Kalau ada perantara, kalau misalnya keharusan kita untuk melakukan online video conference secara online, otomatis itu kita terhambat karena harus menggunakan bantuan-bantuan media seperti jaringan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan eh, apresiasi dari audiens, kita harus bisa sedapat mungkin melakukan interaksi langsung, berkomunikasi dengan audiens itu secara langsung, tatap muka secara langsung, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian berbicaralah juga dengan detail dan terstruktur. Jangan hanya karena kita menginginkan kata-kata kreativitas, akhirnya kita menggunakan kata-kata yang kekinian, ya, yang tidak sesuai dengan bisa jadi tidak sesuai dengan karakter si audiens kita.
dan akhirnya kita melupakan unsur ini. Pembicaraan yang detail dan juga terstruktur. Boleh kita menggunakan kata-kata yang kekinian ya, yang sangat hits dan tren di masa-masa sekarang. Cuman kembali lagi ingat siapa karakter audiens kita, bagaimana umurnya, pekerjaannya dan lain sebagainya. Dan usahakan kata-kata tersebut disampaikan secara detail dan terstruktur. Yang terakhir adalah latihan. Latihan ini latihan berbicara 60 detik. Nah, di sini oke, latihan berbicara dalam 60 detik ini maksudnya adalah kita melatih kemampuan berbicara kita dengan berbicara tanpa henti selama 60 detik. Nah, misalnya bisa saja kita berbicara mengenai satu topik tertentu yang kita kuasai. Nah, kebiasaan ini akan menjadikan kita lancar berbicara dengan tanpa terbata-bata atau kehilangan fokus. Jadi coba sebelum kita berpublic speaking, kita melatih terus pembicaraan kita satu topik itu sekitar 60 detik tanpa ada pemisah-pemisah, tanpa terputus. Nah, dengan adanya latihan ini tadi, nanti kita akan menjadi terbiasa untuk bisa berbicara di depan forum dengan detail dan juga terstruktur. Oke, hal kedua yang perlu kita latih adalah, oke ini sedikit tambahan, ya ini quotes, kreativitas yang tidak bisa diwujudkan itu seperti mobil tanpa bensin. Ya, ketika kita berada dalam mobil yang di dalamnya itu nggak ada bensin, kita hanya bisa berada di dalamnya, tapi kita nggak akan bisa bergerak ke mana-mana. Berarti kita cuma stuck di situ aja. Nah, lanjut. Hal kedua yang bisa kita asah untuk mengembangkan kemampuan public speaking kita adalah mengatur grogi dan juga memiliki kemampuan dalam memotivasi diri. Oke, jadi sebelum memulai public speaking, hal umum yang dirasakan itu biasanya grogi atau nervous itu adalah wajar, sangat sangat manusiawi sekali karena saya pernah membaca biografi dari Oprah Winfrey, salah satu MC terkenal di pembawa acara terkenal di Amerika. Dia setiap melakukan pertemuan dengan klien-kliennya atau penonton-penontonnya itu pasti dia akan mengalami yang namanya grogi atau demam panggung dulu. Tapi selama 5 menit di awal saja. Nah, setelah menit-menit kemudiannya itu dia sudah bisa menguasai panggung dan sudah bisa menguasai audiens, sudah bisa menguasai dirinya sendiri secara mental dan juga fisik. Dan akhirnya grogi tersebut bisa dihindari. Nah, kemudian grogi itu bisa menghampiri siapa saja ya. Jadi nggak peduli usia, jabatan ataupun sosial ataupun seberapa hebat kemampuan public speakingnya. Jadi biasanya memang nervous ini atau grogi ini memang wajar dialami oleh setiap public speaker. Oke, kita lanjut. Ada beberapa gejala demam panggung. Sebentar. Oke, ada beberapa gejala demam panggung yang biasanya sering ditemui oleh para public speaker. Yang pertama adalah itu jantung berdetak lebih cepat. Jantung pasti berdetak lebih cepat dibandingkan dengan ketika kita tidak berpublic speaking. Nah, kemudian ketika jantung berdetak lebih cepat, otomatis itu akan mempengaruhi nafas nafas kita tuh. Nafas kita pasti menjadi lebih cepat juga atau istilahnya dengan tersengal-sengal. Nah, apa yang terjadi ketika nafas sudah tersengal-sengal? Nah, nada bicara kita sudah mulai tidak teratur lagi. Nada bicara kita sudah mulai tidak teratur lagi ya. Kemudian setelah itu muncul keringat-keringat dingin. Nah, keringat dingin, suhu tubuh kita menjadi panas, menjadi lebih panas. Apalagi ditambah dengan jantung berdetak lebih cepat, akhirnya muncullah tuh keringat-keringat dingin suhu. Nah, kemudian ada juga yang merasakan sakit perut ketika mau berpublic speaking. Kemudian gemetar, gemetar nih mungkin udah gejala yang umum ya, umum didapatkan seseorang ketika dia sedang ingin berbicara depan forum. Kemudian setelah gemetar, berarti dampaknya ke sini lagi nih, berbicara terbata-bata dan lain-lain sebagainya ya. Ada juga gejala lainnya seperti kehilangan kata dan masih banyak lagi ya. Ini bisa dirasakan satu persatu atau bisa jadi sekaligus. Nah,
Apabila kita merasakan satu atau lebih dari keadaan ini, sebelum kita menjadi seorang public speaker, hampir bisa dipastikan kalau kita itu sedang mengalami yang namanya grogi. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita menerima kenyataan. Jangan disangkal, karena semakin kita menyangkal grogi itu tadi, karena semakin kita mengacuhkan grogi, itu bisa semakin tambah buruk keadaannya, atau kesalahan yang kita buat itu bisa semakin fatal. Jadi kita coba ikhlas menerima keadaan, menerima ikhlas dengan tabah dan juga sabar. Nah, barulah kita mulai memikirkan beberapa cara untuk menguranginya, untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Alhamdulillah gejalanya hilang. Nah, semoga beberapa cara ini bisa membantu Ananda semua untuk menghilangi rasa grogi. Nah, cara yang pertama itu kita harus membuat diri kita itu nyaman dulu. Kita harus membuat diri kita itu nyaman, senyaman-nyaman mungkin. Jadi nyamankan diri kita itu dengan cara mengalirkan oksigen. Karena pada saat grogi itu biasanya otak bekerja lebih keras sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen. Akibatnya adalah nafas yang pendek dan cepat, tersengal-sengal tadi, itu bisa muncul seperti orang yang habis berolahraga. Dengan nafas yang tersengal, justru kita bisa lebih beresiko karena membuat bicara kita jadi cepat. Sehingga bisa terjadi yang namanya keselio-keselio lidah atau belibet, atau terdengar kita itu seperti menggumam, yang malah akan menggandakan rasa grogi kita. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi grogi. Jadi sini saya bedakan atas dua macam. Yang pertama itu pra-acara, sebelum acara, dan ketika acara sedang berlangsung. Nah, bagaimana cara mengatasi grogi sebelum acara dimulai? Yang pertama otomatis kita harus latihan, ya. Jangan sekali-sekali itu kita mau tampil tanpa ada lakukan latihan seperti ini. Karena apa? Karena practice makes perfect. Latihan itu membuat sempurna. Dan manfaat latihan juga itu bisa berguna untuk membuat kita lebih rileks dan fokus. Oke, jadi usahakan latihan minimal kalau seminggu kita mau berpublic speaking, minimal seminggu itu kita ada latihan sekitar 3-4 kali. Oke, jadi tergantung kebutuhan juga ya, tergantung kebutuhan. Kalau orang yang sudah handal, sudah ahli dalam public speaking, biasanya latihannya juga lebih sedikit. Oke, latihan ini juga bertujuan untuk mengenali materi. Jadi latihan itu nggak sekedar bagaimana kita melatih penampilan kita, bagaimana kita melatih kita berbicara, tapi kita juga harus melatih wawasan kita terhadap materi yang mau kita sampaikan. Nah, jadi pelajari dari segala sisi materi yang akan disampaikan. Karena semakin kita ahli, semakin kita menguasai materi yang kita sampaikan tadi, maka akan membuat kepercayaan diri kita akan semakin meningkat. Ya kan? Maka akan percaya diri kita akan semakin meningkat. Jadi kalau misalnya nanti kita akan buka sesi pertanyaan, pertanyaan apapun yang muncul dari audiens itu pasti dalam pikiran kita akan bisa menjawabnya. Nah, kemudian buat catatan kecil. Nah, catatan kecil ini bukan berarti kita membuat semua kalimat yang akan kita presentasikan pada saat itu. Enggak seperti itu. Catatan kecil ini adalah sebagai cara alternatif ketika rasa panik atau rasa grogi itu mulai menyerang. Jadi catatan kecil ini berisi poin-poin penting atau poin-poin besar yang bertujuan untuk mengingat kita apa sebenarnya yang menjadi fokus pembicaraan kita pada saat itu. Jadi sama seperti kita menampilkan PowerPoint, ya. Jadi kita usahakan dalam membuat catatan kecil ini ya benar-benar poin-poinnya aja yang kita catat. Ketika kita melihat poin tersebut, kita ingat tuh pasti apa nanti kalimat-kalimat selanjutnya akan kita sampaikan. Oke, tunggu sebentar. Uh, uh, Tunggu sebentar. Maaf Bapak Ananda semua agak terputus. Oke, lanjut kita masuk ke bagaimana ketika menghadapi grogi yang muncul ketika acara berlangsung. Yang pertama tadi,
yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kita harus fokus untuk mencari kenyamanan kita. Kenyamanan pada diri kita sendiri dulu yang kita pikirkan, baru kenyamanan audiens. Nah, bagaimana cara membuat diri kita sendiri itu nyaman? Yang pertama, kita harus mengalirkan oksigen tadi ke dalam otak, ke dalam seluruh tubuh kita dengan baik. Caranya simple, yaitu dengan bernafas secara perlahan dan teratur. Dengan bernafas secara teratur, pikiran kita akan menjadi lebih fresh. Jadi, ketika pikiran kita lebih fresh, kita pasti akan tahu apa saja hal yang perlu kita lakukan, apa saja hal yang perlu kita bicarakan. Jadi, apa yang kita bicarakan nantinya itu pasti nggak akan keluar konteks. Nah, itu gunanya ketika kita sudah mendapatkan kenyamanan pada diri kita sendiri. Yang kedua, itu berusahakan kita berbicara dengan suara yang bertenaga. Bertenaga di sini artinya bukan dengan berteriak. Bertenaga supaya audiens merasa bahwa kita berbicara itu dalam mood yang baik, dalam keadaan yang sedang bersemangat. Nah, eh, ketika kita sedang bersemangat tadi itu pasti akan menular ke audiens. Ya. Apa yang kita rasakan, emosi yang dirasakan oleh si public speaker itu pasti akan menular ke audiens. Ketika kita lemas dalam menyampaikan presentasi, audiens pasti juga akan merasa bosan, merasa lemas untuk mendengarkan apa yang akan kita bicarakan. Tapi ketika kita bersemangat untuk menyampaikan pembicaraan kita di depan forum, pasti audiens juga akan menjadi semangat untuk mendengarkan kita sampai di sesi akhir. Nah, jadi usahakan suara bertenaga tapi tidak berteriak. Nah, kemudian yang terakhir, baru kita tadi kan setelah kita mencari kenyamanan pada diri kita sendiri, kemudian baru kita mencari kenyamanan audiens supaya dia betah berlama-lama berbicara dengan kita. Nah, caranya adalah beri perhatian pada audiens. Caranya juga udah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, yaitu kita pertama ketika audiens datang, kita berikan apresiasi karena mereka telah hadir, bisa juga dengan menyapa mereka, bisa juga di awal-awal kita memberikan jokes-jokes sederhana. Nah, itu beberapa cara untuk memberikan perhatian pada audiens agar audiens merasa diapresiasikan kedatangannya di sana. Nah, kemudian anggap kita adalah ahli. Ahli dari apa, materi apa yang kita sampaikan. Misalnya Ananda ingin menyampaikan presentasi tentang teknologi informasi. Nah, anggap Ananda adalah seorang ahli dalam bidang tersebut, dalam bidang teknologi informasi tersebut. Ya, asumsikanlah minimal kalau Ananda nggak bisa menganggap Ananda ahli dari bidang tersebut, asumsikan saja, berhalusinasi aja kita nggak apa-apa, karena kegiatan tersebut akan sangat bermanfaat sekali menumbuhkan kepercayaan diri kita. Nah, tapi jangan lupa juga ya, sebelum itu kita pastikan bahwa kita sudah berlatih, sudah mengumpulkan materi kita, sudah memahami materi kita dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya ya itu tadi, ketika kita bertemu audiens, kita menganggap bahwa diri kita merupakan seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, ini dia, yakinkan pada diri bahwa kita sangat mendalami topik yang kita bicarakan. Nah, kemudian bagaimana mengatasi grogi yang ketiga ketika cara berlangsung adalah dengan cara memberikan humor. Cairkan suasana dengan menyisipkan gurauan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, gurauan itu bisa disampaikan ketika kita sudah mempersiapkan di awalnya. Nah, kalau misalnya kita sudah terlatih sih nggak apa-apa menyampaikan gurauan yang terlintas tiba-tiba di pikiran kita. Nah, tapi kalau belum terlatih itu jangan sampai nekat. Jangan sampai nekat kita menyampaikan gurauan tersebut. Kenapa? Karena takutnya gurauan kita tadi itu bersifat humor, tapi hanya kita aja menganggap itu humor. Audiens belum tentu menganggap itu humor. Nah, jadi coba tanyakan dulu sebelum acara dimulai, kita minta tanya sama teman-teman kita sebelumnya, sama orang terdekat kita. Kira-kira gurauan seperti ini cocok nggak sih disampaikan ketika forum forum dimulai? Oke, jadi usahakan humor itu cocok dengan situasi dan juga audiensnya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara mengenali audiens. Nah, untuk mendapatkan perhatian audiens, Anda harus bisa diperhatikan. Caranya jadilah bagian dari mereka dengan mengenali karakter audiens itu sendiri. Oke. Agar disetujui seorang pembicara itu harus memberikan rasa nyaman kepada audiens. Untuk itu selalu mulai bicara dengan aura positif, ya.
cara mendapatkan aura positif. Pertama, sapa mereka, ya, sapa mereka dengan baik, kemudian juga dengan senyum dan kehangatan. Oke, bisa juga kita memberikan games di awal forum itu, forum dimulai. Kemudian tinggikan suara untuk mendapatkan perhatian lebih, tapi ingat jangan berteriak, hanya sampai batas bertenaga saja. Kemudian jangan lupa apabila mungkin memvisualkan materi bicara. Biasanya orang itu lebih suka dalam berpresentasi itu kan ada visual-visual di belakangnya, ada gambar-gambarnya yang menyertai pembicaraan kita itu semua gitu. Jadi seakan ada media-media visualnya. Kemudian jawab jika misalnya apa namanya? Jika misalnya audiens bertanya, itu jawablah dengan dasar-dasar yang ada. Nah, kalau misalnya nggak tahu gimana, Bu? Katakanlah, emang kalau misalnya kita nggak tahu, tapi kita harus berjanji untuk mencari tahu. Tapi sebelum kita bilang nggak tahu, lebih baik kita melemparkan pertanyaan tersebut ke audiens. Jadi kita mengajak audiens yang lain untuk berpikir. Dan kalau bisa ada audiens yang bisa menjawab itu, maka sangat baik sekali. Jadi pikiran kita bisa terbuka sehingga kita bisa mulai mengembangkan kalimat-kalimat untuk menjawab pertanyaan audiens tersebut. Nah, ini adalah tips-tips bagaimana kita mengenali audiens. Yang pertama, kenali tadi tipe-tipe audiens, ya. Dilihat dari gendernya, jenis kelaminnya, apakah wanita saja, laki-laki saja, atau ini dicampur audiensnya, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian usianya juga seperti apa, karena kalau kita berbicara sama audiensnya yang usianya sudah senja, nggak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa yang anak-anak muda sekarang lah istilahnya gitu, karena mereka nggak akan bisa menangkap makna dari pembicaraan tersebut. Kemudian status ekonomi juga harus kita perhatikan. Nah, status ekonomi juga harus kita perhatikan. Kira-kira umumnya audiens kita ini dari status ekonomi kalangan mana nih? Kalangan atas, menengah, bawah, itu juga harus kita sesuaikan. Dan sebagai macamnya. Kemudian gunakan kata-kata panggilan tepat. Untuk memilih kata-kata panggilan tepat, kita harus mengetahui dulu acara kita ini sifatnya seperti apa. Formalkah? Ya, semi formalkah atau non formalkah? Nah, kalau formal ini biasanya ya, contohnya itu audiens kita itu terdiri dari kalangan-kalangan pejabat, kalangan-kalangan orang penting dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau semi formal ini mungkin bisa di kelas ya, bisa di kelas nih. Di kelas kita sehari-hari, di perkuliahan kita sehari-hari, karena ada dosen yang harus kita hargai, tapi ada teman-teman juga di sana yang harus kita buat supaya tidak bosan mungkin, ya kan? Suasana tetap harus cair. Nah, akhirnya di sini kita bisa meletakkan bahwa forum kita itu bersifat semi formal. Nah, kemudian ada juga non formal. Di sini misalnya ketika kita berbicara atau berdiskusi dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita, nah itu nggak apa-apa kita buat situasinya non formal. Bisa kita gunakan kata-kata yang memang sudah sering kita gunakan kepada teman-teman kita tersebut. Oke, yang ketiga, gunakan jokes atau gurauan yang tepat. Usahakan tidak mengandung unsur sara, ya. Usahakan kita tidak gurauan kita tadi tidak melukai salah seorang pihak dari audiens kita tadi. Nah, kemudian penampilan yang harus kita jaga juga. Penampilan itu harus menarik mungkin. Bagaimana cara kita membuat penampilan kita menarik? Nah, kita bisa introspeksi diri kita, ya, introspeksi diri kita. Apakah pakaian kita gunakan ini cocok untuk formal, keadaan formal, semi formal atau non formal? Atau bisa dengan cara yang simple, kita tanya sama keluarga kita, teman-teman kita, kira-kira pakaian kita, penampilan kita sekarang itu sudah cocok nggak dengan forum yang akan kita hadapi nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini teknik bersuara. Oke, lanjut kita nomor 4, hal yang perlu kita latih adalah teknik bersuara. Oke, jadi kita perlu melatih agar suara kita itu bisa menghipnotis audiens kita. Apa gunanya hipnotis? Supaya audiens itu tetap memperhatikan kita dari awal sampai akhir acara nanti. Nah, jadi teknik olah suara itu sangat penting untuk penampilan. Karena suara kita itu bisa menjadi ciri diri sekaligus menjadi salah satu cara untuk meyakinkan audiens apa yang akan kita sampaikan nantinya. Nah nih, mengeluarkan suara dengan benar bisa menghipnotis audiens untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui bahwasanya, ini kita bahas dulu ke sini dikit ya.
Oke, yang perlu Anda ketahui ya, eh teknik public speaking itu sangat mempengaruhi teknik bersuara itu sangat penting, sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita berpublic speaking. Nah, cara melatihnya itu dengan bisa kita gunakan ini, bisa kita gunakan dengan latihan berbicara dengan diafragma, kemudian latihlah dengan humming. Ini istilahnya saya dapatkan dari buku referensi kita, yang karangan Hibram Duma tadi. Sebagai seorang pembicara publik, tentu kita harus memiliki kemampuan untuk didengar yang baik. Jadi suara kita harus terdengar dengan jelas. Nah, ketika kita melatih suara dengan diafragma, kemudian melatih melatih intonasi nada kita dengan teknik humming ini, maka suara kita pasti bisa akan didengar, ya, didengar dengan jelas, dan nanti otomatis dampaknya informasi kita akan bisa ditangkap dengan baik. Jadi humming ini adalah teknik bergumam atau berdengung, di mana nanti kita akan melatih otot diafragma kita untuk lebih kuat dengan bergetar secara konstan. Nah, humming juga melatih kita semua untuk menemukan nada tengah atau middle voice sehingga suara lebih nyaman didengar. Nah, bagaimana cara prakteknya? Nah, ini Anda bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube itu ada banyak bagaimana melatih diafragma kita dengan menggunakan teknik humming ini. Nah, jadi di sini saya mengutip dari referensi kita. Dengan terbiasa melakukan humming untuk melatih otot diafragma, maka nanti dampaknya suara kita akan terdengar bertenaga tapi bukan berteriak. Ya, ini dia. Kemudian suara kita akan menjadi bulat tapi nggak akan cempreng. Ya. Kemudian suara kita akan konstan nadanya, intonasinya, karena stamina kita nanti akan terjaga. Nah, akibatnya nanti suara kita lebih jelas dan bisa meyakinkan audiens. Nah, ada juga beberapa hal di sini yang bisa kita lakukan sebelum tampil agar kita sebagai public speaker itu bisa lebih rileks, nyaman, dan bisa didengar baik nantinya untuk audiens kita. Yang pertama, kita harus melemaskan otot wajah dulu. Melemaskan otot wajah. Kita bisa melakukan senam wajah tuh agar otot-otot wajah kita tidak tegang. Termasuk kita juga harus melemaskan otot rahang. Kemudian melemaskan lidah, melemaskan otot mulut, dan melatih pernafasan. Nah, ini bisa dibilang senam wajah ya. Senam wajah itu bisa membantu kita dalam bersuara dengan baik sebelum tampil nanti di depan forum. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah teknik script writing. Kita bikin script ini ya, di sini ya. Jadi seorang public speaker akan terlihat semakin powerful dalam bicara apabila dia dukung dengan script yang baik. Dan dengan menguasai teknik script writing, diharapkan seorang public speaker itu bisa membuat atau menyesuaikan skripnya sendiri sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, gimana cara membuat skrip yang baik? Pertama, jangan lupa untuk memperhatikan tata penulisan, ya, seperti gunakan metode 5W1H, yaitu who, siapa yang berkepentingan dan apa perannya. Kemudian what, apa yang penting untuk diinformasikan. Where, di mana kejadiannya. Kemudian when, kapan hal tersebut terjadi. Why, kenapa hal tersebut bisa terjadi dan apa latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana kejadiannya. Kemudian dalam membuat skrip kita juga harus memperhatikan tanda baca pada penulisan skrip. Nah, kalau misalnya ada tanda garis miring, itu satu buah, anggap itu koma. Kalau misalnya kita mau membuat titik, itu bisa kita tandakan dengan garis miring sebanyak 2 buah. Kalau 3, itu artinya adalah akhir paragraf. Nah, kemudian lanjut ketika membuat skrip, hal-hal yang perlu kita buat adalah yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini contohnya adalah ketika kita memberikan salam atau menyapa audiens, ya. Ini juga salah satu cara membuat audiens nyaman dengan kita. Oke. Kemudian perkenalan diri, sebutkan nama sendiri, nama acara kita apa, tujuan acara kita apa, isi acara dan keuntungan yang bisa didapat dalam acara tersebut. Nah, kemudian bagian badan skrip yang berisikan informasi acara segmen per segmen, kemudian informasi nama atau apa yang akan dipresentasikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan yang perlu diambil dari setiap segmen-segmen yang ada. Dan bagian yang terakhir dalam penulisan skrip adalah penutup. Nah, di dalam penutup skrip ini terdiri dari ucapan terima kasih untuk pihak-pihak terkait, mulai dari audiens sampai pengisi acara dan panitia mungkin sampai seterusnya. Kemudian informasi tambahan kalau ada, kemudian kita juga harus mengucapkan terima kasih kalau misalnya kita menggunakan sponsor acara, dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Oke, jadi ini sebelahnya, kemudian saya tambahkan tips-tips bagaimana cara membuat skrip yang baik dalam public speaking. Jadikan skrip itu bersifat personal, ya, tergantung dengan kebutuhan kita apa, bukan tergantung dengan kebutuhan orang lain. Kemudian skrip itu ditulis untuk membantu. Gunakan ketika perlu, tapi tinggalkan saat sudah mampu. Nah, ketika membaca skrip boleh, tapi usahakan dengan sifat yang normal aja, dengan gerak-gerik yang normal. Jangan terlalu berlebihan seperti melirik atau menyembunyikan. Karena ketika melirik atau menyembunyikan skrip itu, maka gestur tubuh akan dianggap aneh oleh audiens. Oke, yang kelima adalah teknik gestur atau bahasa tubuh. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi public speaking, ya. Yang pertama adalah vokal 7% saja. Vokal 7% saja. Jadi yang paling sangat mempengaruhi public speaking itu adalah verbal, ya, verbal kalimat kita, kata-kata yang akan kita pakai, kemudian visual, gambar. Gambar ini sangat menunjang audiens supaya tidak bosan kepada kita. Nah, salah satunya adalah gestur tubuh atau bahasa tubuh, itu juga termasuk visual yang mendukung verbal dan vokal tadi. Oke. Nah, sebelum public speaking, usahakan kita melakukan riset tentang acara yang akan kita bawakan. Mulai dari penyelenggara sampai audiens, sehingga kita bisa mengetahui teknik gestur tubuh apa yang bisa mendukung secara visual dan verbal yang bisa kita terapkan nantinya selama kegiatan public speaking kita nanti. Oke. Jadi kesimpulan, bisa kita tarik kesimpulan di sini bahwasanya penampilan penting itu untuk menunjang keberhasilan public speaking. Jadi usahakan kita sampaikan bahasa tubuh atau gestur tubuh itu yang sesuai dengan kalimat apa yang akan kita sampaikan. Jadi jangan sampai berlebihan dalam memberikan gestur-gestur tubuh. Pelajari juga gestur tubuh yang tepat dalam public speaking itu seperti apa. Nah nih, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan bahasa tubuh serta ekspresi wajah antara lain gaya pakaian. Ya, jadi pakailah pakaian yang sesuai dengan cara dan audiens. Kemudian gaya berdiri, berjalan dan duduk kita lakukan dengan tegak, jangan membungkuk dan lain sebagainya. Kemudian ekspresi wajah ungkapkan dengan tulus, jangan dibuat-buat. Baik, sekian dulu pemaparan saya tentang materi kita hari ini tentang apa namanya? Teknik public speaking. Mohon maaf apabila ada keterbatasan, ya, apabila ada kata-kata yang terbata-terbata, karena di sini saya juga mengalami beberapa gangguan. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan dalam forum atau grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.